Perkenalkan, nama saya Yati Suniati dengan NIM 190600530. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pembimbing 1, Ibu Pembimbing 2 yang sudah memberikan kesempatan untuk mempresentasikan skripsi saya. Skripsi saya yang berjudul Pembelajaran Daring Mata Pelajaran IPA Materi Perubahan Wujud Benda pada peserta didik SD kelas 2 melalui metode eksperimen. Yang melatar belakangi penelitian ini adalah pembelajaran daring yang membosankan, rendahnya pemahaman materi perubahan wujud benda di kelas 2 SD saat pembelajaran daring. Nah, solusinya metode eksperimen. Nah, rumusan masalahnya: 1. Bagaimana skenario dan implementasinya pembelajaran daring mata pelajaran IPA materi perubahan wujud benda pada peserta didik SD kelas 2 melalui metode eksperimen. Yang kedua, bagaimana respon pendidik dan peserta didik terhadap implementasi pembelajaran daring dengan menggunakan metode eksperimen. Ketiga, kesulitan apa saja yang dialami peserta didik di kelas 2 dalam menyelesaikan tugas-tugas materi perubahan wujud benda. Keempat, kendala apa yang dialami oleh pendidik dalam pembelajaran daring. Maka tujuan penelitian ini yang pertama: 1. Skenario dan implementasi pembelajaran dari mata pelajaran IPA materi perubahan wujud benda pada peserta didik SD kelas 2 melalui metode eksperimen. Yang keempat, kendala yang dialami oleh pendidik dalam pembelajaran daring. Yang kedua, respon pendidik dan peserta didik terhadap implementasi pembelajaran daring dengan menggunakan metode eksperimen. Ketiga, kesulitan yang dihadapi peserta didik di kelas 2 dalam menyelesaikan tugas-tugas materi perubahan wujud benda dalam belajar daring. Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan: 1. Bagi pendidik, yang kedua bagi peserta didik, yang ketiga bagi pembelajaran SD pada umumnya. Lanjut ke tinjauan teoritis. Yang pertama, pembelajaran daring. Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang dilakukan secara online menggunakan aplikasi pembelajaran maupun jejaring sosial. Menurut SAPMI tahun 2020. Lalu mata pelajaran IPA. Menurut Sahnas 2020 mengatakan bahwa IPA mempunyai nilai ilmiah yaitu: A. Dapat dibuktikan dengan menggunakan metode ilmiah sesuai prosedur berdasarkan penelitian sebelumnya. B. IPA juga merupakan suatu kumpulan pengetahuan yang tersusun sistematis, suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Yang C. IPA merupakan pengetahuan teoritis, yaitu
terdiri dari seperangkat konsep yang saling berkaitan satu dengan yang lain. D. IPA merupakan suatu rangkaian konsep, yaitu sebuah gagasan atau pemahaman tentang satu hal, tidak harus saling berkaitan dengan yang lainnya. Dan yang terakhir, metode eksperimen. Metode eksperimen adalah metode pemberian kesempatan kepada anak didik untuk dilatih melakukan suatu proses atau percobaan. Menurut Jamarah tahun 2002, pada bab 3 ada metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Subjek 28 peserta didik, lokasi SDN 132 Cihaur Gelis. Penelitian ini menggunakan 3 instrumen. Yang pertama, tes, berguna untuk mengukur data serta besarnya kemampuan objek yang diteliti. Instrumen yang berupa tes ini dapat digunakan untuk mengukur kemampuan dasar dan pencapaian atau prestasi. Menurut Suhar Sini tahun 2010, tes yang diberikan merupakan tes tertulis sebanyak 20 soal berbentuk pilihan ganda atau PG dengan 3 pilihan jawaban. Yang kedua, observasi. Observasi dalam penelitian ini dilakukan untuk mengamati aktivitas peserta didik dalam pembelajaran daring menggunakan metode eksperimen. Observasi untuk peserta didik menggunakan lembar observasi aktivitas peserta didik selama mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang terakhir, wawancara. Observasi wawancara dilakukan dengan peserta didik dan peserta didik di kelas 2A SDN 132 Cihaur Gelis. Adapun wawancara ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh implementasi pembelajaran daring pada mata pelajaran IPA melalui metode eksperimen terhadap hasil pembelajaran peserta didik. Prosedur penelitian ini ada 3 tahap. Tahap pertama, tahap persiapan. Tahap yang kedua, tahap pelaksanaan. Tahap yang ketiga, tahap evaluasi. Bab 4 ada hasil penelitian. 1. Skenario dan implementasi pembelajaran daring mata pelajaran IPA, materi perubahan wujud benda pada peserta didik SD kelas 2 melalui metode eksperimen. Berdasarkan hasil penelitian, skenario dan implementasi pembelajaran IPA, materi perubahan wujud benda dengan menggunakan metode eksperimen dan pada peserta didik kelas 2 sesuai dengan sintak metode eksperimen secara daring dengan alokasi waktu 2 kali 30 menit dengan beberapa tahap, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Yang kedua, respon pendidik dan peserta didik terhadap
implementasi pembelajaran daring mata pelajaran IPA, materi perubahan wujud benda pada peserta didik kelas 2 SD melalui metode eksperimen. Untuk mengetahui respon pendidik dan peserta didik meneliti menggunakan implementasi wawancara yang dibuat menggunakan Google Form. Yang ketiga, kesulitan yang dialami peserta didik kelas 2 dalam penyelesaian tugas-tugas materi perubahan wujud benda. Berdasarkan wawancara secara tidak langsung menggunakan Google Form, kesulitan yang dialami peserta didik kelas 2 dalam menyelesaikan tugas-tugas materi perubahan wujud benda diantaranya adalah sinyal yang kurang stabil sehingga penyampaian materi tidak diterima dengan baik. 4. Kendala yang dialami pendidik saat pembelajaran daring berdasarkan hasil wawancara tidak langsung menggunakan Google Form. Kendala yang dialami pendidik saat pembelajaran daring khususnya saat penelitian ini diantaranya adalah sinyal yang tidak stabil dan tidak semua peserta didik memiliki sarana prasarana yang memadai saat pembelajaran daring ini. Dan terakhir di bab 5 ada kesimpulan. Yang pertama, skenario dan implementasi pembelajaran daring mata pelajaran IPA, materi perubahan wujud benda pada peserta didik kelas 2 menggunakan metode eksperimen dimulai dengan pengaturan jadwal, pembagian kelompok, pembagian soal, pemaparan materi, dan pendemonstrasian metode eksperimen melalui Google Meet, tanya jawab, dan terakhir adalah memberikan kembali soal tes yang telah diberikan di awal pembelajaran. Kedua, respon pendidik saat terbantu dengan adanya pembelajaran daring dengan menggunakan metode eksperimen ini. Dengan adanya penelitian ini, pembelajaran di kelas 2 berjalan efektif dan menyenangkan. Sedangkan respon peserta didik, mereka sangat antusias karena adanya interaksi antara peserta didik dan pendidik secara langsung. Peserta didik merasakan lebih semangat daripada biasanya. Yang kedua, kesulitan yang dialami peserta didik di kelas 2 dalam penyelesaian tugas-tugas materi perubahan wujud benda diantaranya adalah terbatasnya sinyal dan kuota internet yang dimiliki setiap peserta didik, sehingga terkadang penjelasan dari pendidik tidak tersampaikan dengan baik dan jelas, tidak memiliki gawe yang mumpuni. 4. Kendala yang dialami oleh pendidik dalam pembelajaran daring diantaranya adalah masalah jaringan yang kurang stabil. Peserta didik tidak memiliki sarana yang memadai dan banyak peserta didik yang tidak memiliki kuota. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon